Dilakukan oleh pemerintahan sekarang 10 tahun ini, saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk bisa mensejahterakan rakyat dan kemudian membesarkan Indonesia. Namun tidak ada pemerintahan kemudian yang sempurna. Jadi ya kita apresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf ini sudah melakukan hal yang terbaik buat Indonesia. Ya tentu jumlah sebesar itu membutuhkan kerja keras untuk memperjuangkan keseimbangan fiskal. Artinya pendapatan negara yang harus digenjot supaya tidak ada beban utang terlampau besar. Gus Imin tadi melihat Pak Jokowi meminta maaf seperti apa Gus? Ya sesuatu yang wajar sebagai pemimpin yang mengakhiri masa periodenya, itu bagian dari kewajiban ya untuk saling memaafkan, melepas dengan husnul khotimah. Saya pikir apa yang diutarakan oleh beliau itulah yang memang datang dari sesungguhnya emosi, perasaan, dan pemahaman yang juga dapat kita pahamin. Beliau menyatakan itulah upaya yang telah paling optimal yang bisa dilakukan. Dan bagi saya, objektifnya seperti apa yang kita rasakan hari ini, relatif cukup baik. Ini progresnya bagaimana keberlanjutannya, ya kan? Kan kita tidak bisa stagnan, berhenti pada saat ini. Banyak yang perlu dikoreksi, tapi banyak keberhasilan-keberhasilan yang secara objektif tidak bisa dipungkiri. Pak Jokowi, mungkin subjektif ya. Yang saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu luas, tidak terlalu lugas. Ya. Yang kedua, materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung hutang luar negeri, kurang menyinggung masalah SDM, sumber daya alam, bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti komisi yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar komisi yudisial ini berperan. Memang ada 3 hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus Law, tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum. Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di bidang hukum. Sementara lainnya seperti dicari-cari kesalahannya. Paling tidak kita berharap kalaupun tidak klarifikasi karena forum ini terlalu besar untuk klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan persatuan lebih terjaga, demokrasi lebih terjaga, hak-hak rakyat tidak dikebiri misalnya dengan kotak kosong begitu. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato Pak Jokowi kita beri masukan karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama, rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat, paling tidak Presiden Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat, jangan mengebiri hak pilih rakyat, dan seterusnya. Ya itu kan dilakukan di forum resmi, sehingga harus dijelaskan konteks minta maafnya terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilaporkan secara objektif. Misalnya mengapa kemiskinan meningkat, mengapa indeks demokrasi kita mengalami penurunan, mengapa indeks pemberantasan korupsi
justru memasuki sisi-sisi gelap. Dan mengapa rakyat kelas menengah justru menghadapi berbagai ancaman. Mengapa impor beras kita itu justru semakin besar dan tertinggi. Mengapa nilai tukar petani 10 tahun terakhir itu hanya 101%. 9 tahun, 10 tahun terakhir keuntungan petani hanya 1%. Mengapa utang kita semakin bertambah? Itu yang seharusnya dijelaskan kepada rakyat. Yang pertama kita mengapresiasi Pak Jokowi telah bekerja keras selama 10 tahun. Dan terakhir beliau meminta maaf. Kalau meminta maafnya tidak terlalu panjang, memang tidak minta maaf, nggak perlu panjang-panjang. Yang paling penting itu adalah bagaimana mengevaluasi untuk menjadi masukan kepemimpinan Republik Indonesia berikutnya, agar apa yang telah dicapai yang baik tentu diteruskan, yang tidak baik tentu semuanya. Indonesia merdeka ini betul-betul supaya rakyatnya betul merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari seluruh kesulitan-kesulitan hidup. Iya, Pak Jokowi kan tinggal hampir 2 bulan saja. Ya, untuk melakukan koreksi 10 tahun di depan waktu 2 bulan, itu memang kalau harus dilakukan sendiri tidak mungkin. Makanya beliau meminta maaf. Untuk kemudian yang harus dikoreksi ya dikoreksi oleh pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu yang mungkin bisa dilakukan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi baru saja adalah sebuah ungkapan yang tulus, yang jujur, yang original, bahwa beliau sebagai manusia biasa sudah berusaha untuk maksimal dengan mengerahkan segala kemampuan, kekuatan, dan daya, serta kekuasaan yang dimiliki untuk memberi pelayanan terbaik, untuk memenuhi janji-janji, dan untuk menyambung pada setiap hati bangsa Indonesia. Tetapi beliau menyadari bahwa sebagai manusia jauh dari sempurna, sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan, dan sebagai manusia biasa beliau menyadari pasti banyak kekecewaan, ada harapan yang terlupakan, ada janji yang belum dilaksanakan. Karena itu dalam momen 16 Agustus yang menjadi momen terakhir beliau pidato sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di parlemen, beliau gunakan untuk menyampaikan permohonan maaf dari hati terdalam. Dan saya kira sebagai bangsa yang pemaaf, sebagai bangsa yang mengerti atas kebudayaan dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dan orang tua kita, kita semua pasti memahami akan kesulitan, kerepotan dari selama ini beliau memimpin, dan kita pasti memaafkan. Dan karena itu kami juga mengucapkan terima kasih atas segenap upaya yang dikerahkan oleh Pak Jokowi selama menjadi presiden 10 tahun, berpasangan untuk 5 tahun terakhir dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita menyadari semuanya bahwa ada keterbatasan, ada janji yang dilupakan. Saya kira kita bisa memahami karena keterbatasan itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.